Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Ausitio Mutaskiah dari SMA Negeri 1 Kaliwungu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pembuatan serat stapel polyester melalui proses stapel fibers dengan bahan baku limbah botol plastik PET1. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia. Sudah terlihat di jalan pelelangan tempat pembuangan sementara sampah Muara Angke. Sampah menjadi permasalahan utama di dunia ini, tak terkecuali di Indonesia. Meningkatnya sampah dapat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti terganggunya ekosistem dan bencana banjir. Hampir 3 juta ton sampah berasal dari botol plastik sekali pakai. Hal tersebut menyebabkan semakin banyak limbah botol plastik yang susah terurai. Pada umumnya, botol plastik berkode 1, yang berarti mengandung polyethylene tereftalat, sehingga dapat diolah menjadi serat stapel polyester. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembuatan serat stapel polyester melalui proses stapel fibers dengan bahan baku limbah botol plastik PET1 dan bagaimana pemanfaatan serat stapel polyester bagi masyarakat. Maka dari itu perlu diadakannya inovasi berupa pengolah limbah botol plastik PET1 menjadi serat stapel polyester. Adapun metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif eksperimental. Polyethylene tereftalat atau biasa kita kenal dengan sebutan PET adalah suatu senyawa yang diproduksi melalui proses polikondensasi antara asam tereftalat dan etilen glikol. Simbol ini banyak kita temukan pada plastik kemasan makanan dan minuman seperti botol plastik, botol saus, botol minyak, hingga wadah makanan. Namun, jenis plastik ini hanya dapat digunakan untuk kemasan sekali pakai saja. Stapel polyester sendiri merupakan serat potong polyester yang dapat digunakan sebagai pencampur atau pengganti kapas dalam membuat serat polyester. Serat stapel polyester banyak dijumpai di sekitar kita, seperti contohnya dakron. Adapun proses pembuatannya meliputi beberapa tahapan, di antaranya proses spinning. Dalam proses spinning, cacahan limbah botol tersebut diubah menjadi filamen bentuk benang setengah jadi atau biasa dikenal dengan androgen. Selanjutnya masuk dalam proses drawing. Proses drawing mengubah benang androgen menjadi daun tau dengan proses penarikan. Selanjutnya masuk dalam proses crimping. Dalam proses ini terjadi pengkeritingan pada daun tau agar mudah untuk dipintal. Yang terakhir adalah proses cutting, di mana pemotongan krim tau yang keluar hingga menjadi bentuk stapel. Proses pembuatan tersebut pastinya menghasilkan beberapa bahan yang berbeda satu sama lainnya, yaitu cacahan limbah botol plastik PET1. Cacahan yang digunakan adalah limbah botol yang memiliki kandungan berupa polyethylene tereftalat atau PET. Dalam proses spinning, dihasilkan filamen atau serat yang sangat panjang. Proses drawing menghasilkan draw yarn atau tau. Dalam proses crimping, menghasilkan krim tau. Yang terakhir adalah proses cutting, di mana menghasilkan stapel fiber atau serat yang panjangnya hanya beberapa inci. Berdasarkan paparan saya sebelumnya, dapat diambil simpulan berupa yang pertama, proses daur ulang limbah botol plastik menjadi serat stapel polyester meliputi beberapa tahapan, yaitu pencacahan limbah botol plastik PET1, proses spinning di mana cacahan botol tersebut akan direlehkan, proses drawing atau proses penarikan filamen, proses crimping yaitu pemberian efek keriting, dan yang terakhir adalah proses cutting atau proses pemotongan filamen menjadi bentuk stapel. Yang kedua adalah produk serat stapel polyester dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan benang maupun dapat dimanfaatkan sebagai dakron bagi masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.